Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita kembali dipertemukan dalam ruang diskusi ini. Yang saya hormati Ibu Jatut Yoga Pramaswari MPD selaku dosen pengampu teori belajar bahasa dan rekan-rekan semuanya yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, izinkan saya beserta kelompok yang terdiri dari Sinta Lestari, Nurindah Virginia, Lia Febri, Zeni Rahma, Jovan Darmawan, Martina Dos Santos untuk memaparkan materi terkait pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pengertian pembelajaran menurut para ahli. 1. Hermawan. Pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2. Segala. Pembelajaran merupakan membelajarkan peserta didik menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar, merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan komunikasi dua arah. Pengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. 3. Sujana. Pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Pengertian Jenis-jenis metode pembelajaran. Terdapat 5 metode pembelajaran. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah bergantung kepada kualitas personalitas guru, yakni suara, gaya bahasa, sikap, prosedur, kelancaran, kemudahan bahasa, dan keteraturan guru dalam memberi penjelasan yang tidak dapat dimiliki secara mudah oleh setiap guru. Yang kedua, metode simulasi. Simulasi dalam metode mengajar dimaksud sebagai cara untuk menjelaskan sesuatu atau bahan pelajaran melalui proses tingkah laku imitasi atau bermain peran mengenai suatu tingkah laku yang dilakukan seolah-olah dalam keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, metode diskusi. Diskusi merupakan pembicaraan antara dua orang atau lebih untuk mencarikan suatu masalah. Hal ini sejalan dengan pemikiran. Yang keempat, metode sumbang saran. Pada metode ini terjadi pencurahan gagasan secara spontan yang berhubungan dengan bidang minat atau kebutuhan kelompok untuk mencapai suatu keputusan. Yang kelima, metode demonstrasi. Merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Saya, Martina, akan menjelaskan 5 prinsip-prinsip pembelajaran bahasa. Prinsip pertama, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat belajar bahasa, yaitu seorang guru harus menyelami dan mengetahui karakter setiap siswa dalam satu kelas agar guru dapat mencari metode dan cara belajar yang tepat sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. Prinsip kedua, keterpaduan keterampilan berbahasa. Keterampilan disajikan secara terpadu seperti dalam kehidupan nyata. Keterampilan ini seperti pemberian materi pembelajaran yang pemberi contohnya disesuaikan dengan apa yang sedang berkembang dan menjadi sorotan anak didik. Prinsip ketiga, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Ini diciptakan situasi yang mendorong terjadinya komunikasi dan interaksi dengan kegiatan yang ada kesenjangan informasinya atau information gap. Komunikasi yang dibangun dan diterapkan oleh guru kepada anak didik hendaknya dimulai dari apa yang siswa dan
anak didik minati. Prinsip keempat, pentingnya kebermaknaan dalam pengajaran. Kebermaknaan berdasarkan konteks, baik konteks kebahasaan maupun konteks situasi. Kegiatan pembelajaran akan lebih bermakna bagi siswa jika hal itu berhubungan dengan kebutuhan, pengalaman, minat, tata nilai, dan masa depannya. Prinsip kelima, belajar dengan melakukan atau praktek hal ini dilakukan agar guru menyiapkan bahan, menciptakan situasi, dan kegiatan beragam untuk mendorong siswa berperan secara aktif, belajar bahasa, bukan mengetahui teori atau ilmu tentang bahasa. Terima kasih. Kesimpulan pada materi yang telah dipaparkan ialah diharapkan bagi kita semua untuk dapat mengerti apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran, apa saja metode-metode dalam pembelajaran, agar kita semua dapat menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya akan kita temui dalam hidup kita masing-masing.